Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum getaran mekanik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Arsyadana dengan NIM 235141042, kelas reguler pagi Bandung, program studi teknik mesin. Nah, di sini ada alat peraga getaran bebas. Apa saja sih alat yang dipakai untuk praktikum getaran bebas? Yang pertama ada alat tulis untuk mencatat hasil analisa. Yang kedua, PC atau laptop untuk mendeteksi tachometer lewat software tes RS232. Yang ketiga, timbangan gantung, tachometer, dan vibrometer. Yang keempat, peralatan motor, yaitu motor unbalance dan dimmer. Yang kelima, pegas dan redaman. Selanjutnya, di sini ada foto atau gambar. Yang pertama, di sini ada foto software tes RS232. Selanjutnya, di sini ada timbangan gantung, gambar timbangan gantung. Selanjutnya ada tachometer dan vibrometer. Lalu di sini ada motor unbalance dan dimmer. Selanjutnya ada pegas dan redaman. Selanjutnya ada alat peraga getaran paksa. Alat peraga getaran paksa yaitu pegas batang atau leveling, berfungsi sebagai pegas tetap untuk menyangga motor dan piringan. Yang kedua, pegas koil berfungsi sebagai pegas tambahan yang bisa dibuka pasang. Ini juga digunakan untuk penyangga motor. Yang ketiga, piringan unbalance berfungsi sebagai massa dan massa unbalance yang akan digerakkan oleh motor DC. Yang keempat, redaman berfungsi secara tetap untuk meredam getaran. Yang kelima, mikrometer atau pengukur amplitude berfungsi untuk mengukur besaran amplitude saat terjadi getaran. Yang keenam, massa atau pemberat berfungsi memberikan beban secara variatif. Massa pemberat yaitu 1 kg. Yang terakhir, tachometer berfungsi mengatur kecepatan motor unbalance untuk melihat kecepatan putaran reel yang terjadi dan melihat lampu atau sinyal kontak amplitude. Selanjutnya di sini ada foto-fotonya ya. Yang pertama ada pegas batang atau lap spring. Yang kedua ada pegas koil. Yang ketiga ada piringan unbalance. Yang keempat ada redaman. Yang kelima ada mikrometer atau pengukur amplitude. Yang keenam ada massa atau pemberat. Yang ketujuh ada tachometer. Selanjutnya ada data hasil laporan. Yang pertama ada data hasil laporan getaran bebas tak teredam di percobaan ke-1 dengan simpangan awal 20 mm mendapatkan kekakuan pegas K1 yaitu 480,67 Nm dengan massa M1 yaitu 0,735 kg dengan rata-rata frekuensi senilai 701,1 Hz. Selanjutnya percobaan kedua dengan simpangan awal yang sama yaitu 20 mm dengan kekakuan pegas K2 yaitu 562,4 Nm dengan massa M2 sama dengan 0,860 kg dengan rata-rata frekuensi senilai 1113 Hz. Selanjutnya yang ketiga dengan simpangan yang masih sama yaitu 20 mm dengan kekakuan pegas
yang didapat yaitu K3 sama dengan 415,26 Newton per meter dengan massa M3 yaitu 0,635 kg dengan rata-rata frekuensi yang didapat yaitu 741,1 Hz. Selanjutnya ke percobaan keempat dengan simpangan yang berbeda X2 yaitu 30 mm dengan kekakuan pegas K1 sama dengan 360,5 Newton per meter dengan massa M1 yaitu 0,735 kg dengan rata-rata frekuensi 834,2 Hz. Selanjutnya percobaan kelima dengan simpangan X2 30 mm kekakuan pegasnya K2 sama dengan 421,8 Newton per meter dengan massa M2-nya 0,860 kg dengan rata-rata frekuensi 1244 Hz. Selanjutnya percobaan ke-6 dengan simpangan awal yang sama 30 mm. Kekakuan pegasnya K3 yaitu 311,45 Newton per meter dengan M3-nya, massa M3-nya yaitu 0,635 kg dengan rata-rata frekuensi yaitu 841,3 Hz. Percobaan ke-7 dengan dengan simpangan awal yang berbeda X3 yaitu 40 mm dengan K1-nya kekakuan pegas K1 yaitu 721 Newton per meter dengan massa M1-nya 0,735 kg dan rata-rata frekuensinya yaitu 2715 Hz. Percobaan yang ke-8 dengan simpangan awal X3 40 mm kekakuan pegasnya K2 sama dengan 843,6 Newton per meter dengan massa M2-nya yaitu 0,860 kg dengan rata-rata frekuensinya yaitu 1997 Hz. Dan percobaan ke-9 dengan simpangan awal X3 yaitu 40 mm didapat kekakuan pegas K3-nya yaitu 622,9 Newton meter. Lalu massanya yaitu M3 0,635 kg dengan rata-rata frekuensi yaitu 2293 Hz. Yang kedua ada getaran bebas teredam. Percobaan ke-1 dengan simpangan awal 20 mm dengan kekakuan pegasnya K1 sama dengan 360,5 Nm dengan M1-nya massa M1 yaitu 0,735 kg dengan rata-rata frekuensinya yaitu 263,2 Hz. Percobaan kedua dengan simpangan awal X1 yaitu 20 mm kekakuan pegas K2-nya yaitu 421,8 Newton per meter dengan massa M2-nya yaitu 0,860 kg dengan rata-rata frekuensinya yaitu 2217 Hz. Selanjutnya percobaan ketiga dengan simpangan awal masih X1 yaitu 20 mm dengan kekakuan pegasnya K3 yaitu 311,45 Newton per meter dengan massa M3-nya yaitu 0,635 kg dengan rata-rata frekuensinya yaitu 1815 Hz. Selanjutnya percobaan keempat dengan simpangan awal X2 yaitu 30 mm. Kekakuan pegas K1-nya didapat yaitu 288,4 Nm dengan massa M1-nya 0,735 kg. Rata-rata frekuensinya yaitu 1545 Hz.
Lalu percobaan kelima dengan simpangan awal X2-nya yaitu 30 mm, kekakuan pegas K2-nya yaitu 377,44 Newton per meter, dengan massa M2-nya yaitu 0,860 kg, dengan rata-rata frekuensi yaitu 3220 Hz. Percobaan ke-6 dengan simpangan awal X2 yaitu 30 mm, dengan kekakuan pegas K3 yaitu 249,16 Newton per meter, dengan massa M3-nya yaitu 0,635 kg, dengan rata-rata frekuensinya 820,17 Hz. Selanjutnya percobaan ke-7 dengan simpangan awal X3 yaitu 40 mm, dengan kekakuan pegas K1 yaitu 360,5 Newton per meter, dengan massa M1-nya yaitu 0,735 kg, dengan rata-rata frekuensinya yaitu 2307 Hz. Selanjutnya percobaan ke-8 yaitu dengan simpangan awal X3 40 mm, kekakuan pegas K2-nya yaitu 421,8 Newton per meter, massa M2-nya yaitu 0,860 kg, dengan frekuensi rata-rata yaitu 358 Hz. Selanjutnya percobaan ke-9 dengan simpangan awal X3 yaitu 40 mm, kekakuan pegas K3-nya yaitu 311,45 Newton per meter, massa M3-nya 0,635 kg, dengan rata-rata frekuensinya yaitu 1783 Hz. Selanjutnya data hasil laporan getaran bebas massa unbalance. Di sini percobaan ke-1-nya dengan putaran motor N1 yaitu 600 rpm. Ini percobaan ke-1 sampai ketiga dengan putaran motor N1-nya 600 rpm, kekakuan pegasnya yaitu K sama dengan 421,8 Newton per meter, dengan massanya M sama dengan 1,075 kg. Didapat nilai rata-rata frekuensinya yaitu 777,8 Hz. Lanjut ke percobaan ke-4, 5, dan 6 dengan putaran motor N2-nya yaitu 800 rpm dengan kekakuan pegasnya K sama dengan 421,8 Newton per meter, dengan massa unbalance-nya yaitu 1,007 kg, dengan rata-rata frekuensinya yang didapat yaitu 813,86 Hz. Selanjutnya percobaan ke-7, 8, dan 9 putaran motornya N3 yaitu 1000 rpm, kekakuan pegasnya yaitu 421,8 Newton per meter, dengan massa unbalance-nya yaitu 1000,75 kg, dengan rata-rata frekuensinya yaitu 1291,8 Hz. Selanjutnya ada data hasil laporan getaran paksa. Yang pertama, putaran RPM 1200 rpm dengan massanya tanpa massa, dengan pegas nilai yang didapat yaitu 0,10 mm, dan tanpa pegas yang didapat adalah 0,15 mm. Yang kedua, dengan putaran 1200 rpm dengan massanya 1 kg, amplitudo yang didapat memakai pegas yaitu 0,07 mm, dan tanpa pegas yaitu 0,09 mm. Selanjutnya, yang ketiga, putaran
RPM-nya yaitu 1200 dengan masanya 2 kg dengan amplitudo yang menggunakan pegas yaitu 0,06 mm dan tanpa pegas 0,04 mm. Selanjutnya di sini ada data hasil laporan yaitu grafik. Yang pertama grafik getaran bebas tak teredam. Grafik menunjukkan osilasi sinusoidal dengan amplitudo konstan. Hal ini sesuai teori getaran bebas tak teredam, di mana tidak ada kehilangan energi sehingga sistem terus bergetar dengan frekuensi alami yang tetap. Selanjutnya yang kedua ada ada grafik getaran bebas teredam. Grafik memperlihatkan amplitudo yang semakin mengecil hingga akhirnya berhenti. Kondisi ini sesuai teori getaran teredam, di mana energi sistem berkurang akibat adanya gaya redaman, seperti gesekan atau hambatan fluida. Selanjutnya ada grafik getaran bebas massa unbalance. Grafiknya menunjukkan getaran dengan amplitudo yang berfluktuasi dan pola tidak sederhana. Hal ini sesuai teori bahwa ketidakseimbangan massa menimbulkan gaya sentrifugal periodik yang menyebabkan lesupan gaya kompleks pada sistem. Yang selanjutnya ada grafik getaran paksa massa. Itu grafik memperlihatkan amplitudo getaran yang berubah akibat pengaruh gaya luar periodik. Sesuai teori getaran paksa, respons sistem dipengaruhi oleh frekuensi gaya pemaksa dan dapat meningkat signifikan ketika mendekati kondisi resonansi. Baik, di sini sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi GNU Octave. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi atau software GNU Octave. GNU Octave adalah perangkat lunak tingkat tinggi yang utamanya digunakan untuk komputasi numerik. Secara visual dan fungsional, GNU Octave dirancang agar sangat mirip dengan MATLAB, sehingga memudahkan pengguna untuk beralih di antara keduanya. Ya, baik, selanjutnya di sini saya akan memberitahu apa saja yang ada pada GNU Octave. Yang pertama di sini ada file browser. File browser yaitu berfungsi untuk menavigasi folder di komputer Anda. Anda bisa membuka, menghapus, atau memindahkan file script.m di sini. Selanjutnya ada workspace. Workspace berfungsi untuk menampilkan daftar variabel yang sedang aktif di memori. Tipe datanya, misal matriks atau skalar, serta nilainya. Selanjutnya ada command history. Command history yaitu menyimpan rekam jejak perintah yang pernah Anda ketik sebelumnya, sehingga Anda bisa menggunakannya kembali secara cepat. Selanjutnya, yang paling utama yaitu command window. Command window ini berfungsi untuk tempat di mana Anda mengetik perintah secara langsung dan melihat hasil secara instan. Seperti ini, saya contohkan. Nah, saya akan membuka file di file browser. Nah, di workspace ada
ada daftar variabel. Dan di command history juga ada history yang sudah kita ketik di command window ya. Nah, di sini kita copy. Ini membuat grafik ya. Nah, kita paste aja di sini. Nah, di sini saya punya contoh hasil atau data dari getaran bebas tak teredam dengan M-nya yaitu 0,735, komanya memakai titik ya agar bisa terdeteksi. C-nya 0, K-nya 36,05, X0-nya yaitu 0,2, P0-nya yaitu 0, CF-nya yaitu 10. Nah, ini tuh M-nya itu massa, C-nya itu koefisien, K-nya adalah kelakuan pegas, dan selanjutnya di sini kita enter. Nah, jika error seperti ini berarti ETB-nya harus kecil. Kita ulangi, kita copy kembali, kita ubah di sini ETB jadi kecil ya. Lalu kita enter. Nah, ini hasilnya, hasil grafik yang didapat. Jika ingin save ke file, save as, lalu JPG image, lalu Anda kasih nama, misal tidak teredam, save. Save-nya bebas ya, dimana Anda mau dimana, lalu save saja. Ya, mungkin sekian pengenalan GNU Octave dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.